Solveig mau album kedua, tapi ada hal yang pengen saya wujudkan. Yang lain apa? Pengen nge-build artis lain, dan itu 360 semuanya, apa aja. Oh, dan ini ketemulah partner saat itu dengan Asta itu gitaris Ran di project ini apa? Raisa. Halo guys, masih sama Andi nih guys. Yuk, seorang musisi, produser, dan komposer. Nah, tapi kita sekarang mau bicara soal berkaitan sama bisnis nih guys. Soal hidup, gimana kita hidup sebagai seorang musisi atau di dunia industri musik. Nah, gimana Di? Oke. Menurut lo ini penuh dengan tantangan atau gimana? Jelas. Bisa hidup dengan musik atau gimana? Menurut saya di apa yang sudah jalanin, buat saya bisa. Faktor apa yang bisa orang survive atau bahkan dia dengan penghasilan yang luar biasa untuk dia, untuk kesejahteraan, yang impactnya untuk kesejahteraan itu? Ya, nomor satu konsistensi jelas. Nah, konsistensi sama kalau band ya komitmen band itu sendiri. Kalau saya cerita dari sudut pandang saya aja ya. Kalau saya dengan band saya memang dari awal sampai sekarang secara visi itu nomor satu, kita bahagia dengan karya-karya kita. Itu visi pertama dan tidak pernah berubah. Di situ Om, jadi magicalnya kita juga nggak bisa bilang kenapa lu masih survive sampai sekarang, ya nggak tahu. Karena kita cuma melakukan apa yang kita happy, termasuk saat kita bikin lagu. Kita bukan nggak mikirin pendengar ya. Pendengar dipikirin, tapi first thing first buat kita adalah kita happy dengan ini semua. Oh, lo oke, keluarin, percaya pasti didengar dengan oke. Terus konsistensi kita yang memang selalu ada, kita nggak pernah hilang. Dengan fase kecil apapun kita keluarin single ya. Masalah tawaran turun itu kan fase, pasti semua namanya roda. Oke, ya kita pernah rame banget, kita pernah itu banget. Sebenarnya kan ujiannya di situ. Itu kalau ada up, ada down. Pada saat down tuh sampai seperti apa sih? Fase down saya tuh sebenarnya di pandemik, dan itu alhamdulillah bukan terlalu down, masih ada job virtual. Saya juga nggak tahu hal-hal seperti itu, dan beberapa band teman-teman lain tuh yang memang ya mereka masih berjalan gitu. Tapi itu balik kalau saya Om, karena saya di awal saya mau nyemplungin musik, saya pengen tiga-tiganya. Oh oke. Nah, pelaku depan layar, pelaku belakang layar. Saya pengen tahu bisnisnya. Apakah saya akan berbisnis di musik? Jelas iya, tapi skalanya seperti apa? Minimal manage my own band, my own karir. Dan hal-hal itu tuh yang akhirnya berjalan beriringan saat ini. Kadang kan band itu kan sepi panggung, faktornya ada dua ya. Karena memang permintaan menurun, karena setiap band atau orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Atau kedua memang band itu lelah, pengen istirahat dulu gitu. Ya di situ kan memang sesuatu yang pasti. Apalagi saya mikir paling simpel saat saya memulai karir, saya main bass. Oke, kalau bikin lagu mungkin bisa dengan lain. Kita nggak tahu, kalau saya cedera saya nggak bisa main bass lagi. Makanya saya memikirkan plan lain di musik. Ya produce, composing, berbisnis. Oke, itu jadi bantalannya ada. Di luar itu pasti harus ada satu hal, kalau menurut saya ya, harus ada bantalan lain di luar musik. Itu harus menurut saya harus. Misalnya ya apa, itu something bisnis, saya apa aja, mau kuliner, mau apa segala macam, atau lain, itu menurut saya harus gitu. Iya gini, penyanyi semua apa band mereka punya produk gitu ya. Mereka punya produk. Sama satu lagi Om, sebenarnya yang jadi masalah, saya kebetulan dan beberapa yang saya tahu tidak punya gaya hidup tinggi. Jadi kita memang main musik ke atas kecintaan, dan kita proper saat kita di atas panggung, saat kita di media, kita proper maksudnya dengan wardrobe, dengan segala macam. Ya lo harus kelihatan keren dong. Ya. Tapi di luar itu kebetulan secara pola itu balik masing-masing ya. Kayak saving, investasi lain, dan saya kebetulan nggak nongkrong sama teman-teman dekat aja gitu ya. Nah jadi kalau gue lihat di luar ya, kan itu sebenarnya sesuatu yang memang udah keharusan kali.
mau di dunia musik, di dunia sport, Ya, itu kan selalu seperti itu. Selalu ada manajer, selalu ada yang menghandle finansialnya. ya. Jadi untuk investasi, untuk apa? Di kita ini memang belum ke arah situ ya. Representatif atau personal manager itu adalah member kesekian dari band. Misalkan bandnya personalnya 4, ini ada member kelima nih, kayak Coldplay itu. Ada Phil Harvey-nya yang mana dia tuh bener-bener mengelola apa maunya Coldplay. Dia sampaikan ke partner lain. Di luar ada booking agent, di mana perkara job segala macam di situ. Finance, legal, publicist tuh ngurusin citra band, cara mereka public speaking dan lain-lain. Kalau setiap artis punya manajemen sendiri, cuman skalanya seperti Kan yang dalam konteks musik tapi iya, maksudnya investasi. ya pasti dia punya ini deh, Kapitalisasi duitnya. ya gini deh om gitu, maksudnya saya gitu yang tidak sebesar itu gitu. Saya punya orang legal, saya punya konsultan finance, iya. Oh, Gitu. Tapi apakah itu in-house atau enggak? Ya, saya nggak tahu masing-masing gimana. Kalau saya kan bukan in-house tapi case by case aja. Karena kan gue juga suka dengar misalnya ketika dia di atas, tapi lebih ke vokalis ya. Ketika dia di atas, begitu dia turun, ya udah dia malah nggak ada duit, misalnya kayak gitu. Masing-masing beda-beda orang. Oh beda-beda Beda orang. Ya gini aja om gitu. Yang terlihat survive ya berarti dia melakukan itu. Udah gitu. Atau gini, mau jobnya sekencang apapun gitu. Saya yakin, walaupun saya nggak tahu pasti, tapi saya meyakini mereka pasti punya pengelola keuangan yang proper. Mereka punya pengelola legal, mereka yang ngurusin pajak sendiri pasti ada. Nggak mungkin nggak yang survive sampai sekarang kan. Nah, sekarang kita bicara soal pasar nih. Soal musik yang kalau dulu kan enak. Dulu dibuat kaset, penjualannya sekian, ininya ini dan sebagainya clear. Nah, atau misalnya ke CD, atau terus berikutnya ke ringtone, RBT. Nah, sekarang yang kayaknya kita juga jadi bingung ya. Orang gimana ya, misalnya kita sekarang ada dengan adanya media sosial dan sebagainya, yang gimana ngontrolnya gitu. Dan gimana duitnya siapa yang bayar. Wah ini gila sih, ini panjang om. Oke, memang ini perputaran musik nih 2 dekade ini tuh gila cepet nih. Dan kalau ngomong sekarang apa tadi om, gimana yang mengelola? Nah, mungkin kita bisa bilang 4 tahun 5 tahun belakangan nih baru di Indonesia mulai. Kalau selama ini ada yang namanya agregator. Kalau kita ngomongin musik digital kayak Spotify, Apple Music, dia YouTube juga bisa segala macam, YouTube Music dan lain-lain. Nah itu kan di sini ada namanya agregator. Agregator ya. Kalau dulu agregator itu jatuhnya tuh sebenarnya distributor, cuman kalau digital namanya agregator. Dia yang mendistribusikan lagu dari penyanyi atau band ini ke toko tadi. Spotify itu toko kan, digital streaming platform. Spotify masuk ke Apple Music, Deezer dan lain-lain lah, banyak lah itu sekarang. Nah dulu itu semua masih terpaku sedikit, biasanya menitip edar ke label besar, major label apapun itu, menitip distribusi digital. Nah belakangan sekarang udah sampai ada yang namanya TuneCore itu lu gak butuh siapa-siapa, lu subscribe ke dia 150 atau 200 ribu per tahun, lu upload sendiri itu bakal nyampe kemana-mana. Nah duitnya gimana ininya itu, pembagiannya? Pembagian persentase sesuai yang disepakatin ya. Nanti mereka ngasih report per 3 bulan. Dari report itu kita tinggal kirim invoice, supaya duitnya ditransfer ke kita. Artinya bahwa itu benar segitu? Bener segitu apanya nih? Peredarannya atau apanya? Datanya udah semua. Oh, datanya Karena mereka benar-benar ngambil dari situ. Berat. Jadi kalau dulu kan ngomongnya kaset lu laku 100 ribu. Oke, dari data yang dibikin sendiri. Kalau ini kan data dari Spotify udah langsung nih balking nih data lo yang denger. Dan itu pendapatannya beda-beda di Spotify. Contoh satu lagu misalkan. Kita ngomong misalkan let's say di Indonesia tuh satu lagu kalau didengar paling proper 100 rupiah. Tapi 100 rupiah ini pembagiannya banyak. Pembagian punya label, punya artis, punya pencipta lagu.
Nah, itu pembagi itu. Misalkan 100 perak tuh yang top maksimal. Tapi gini, Spotify saya sama Spotify Om sama nggak? Misalkan Om yang premium, Om denger nih sampai full, ya itu langsung bisa masuk bener 100 rupiah misalkan. Kita ngomong misalkan ya rupiah. Saya nih Spotify gratisan. Bisa jadi cuman kalau saya denger full dari saya tuh cuman 10 rupiah, 5 rupiah. Oke. Misalkan kita sama-sama premium nih. Om denger sampai habis 100 rupiah. Saya denger setengah doang. Oh enggak nih, paling 35 aku kolek. Rumit Om, karena di sini pun masih dalam tahap semua ya, agregator, label, publishing. Di sini sekarang publishing udah mulai oke. Publishing itu apa? Publishing itu yang mengelola manajer pencipta lagu-lagunya. Mereka nanti yang mengkolek ini itu label. Oh, itu ada lagi namanya publishing ya. Saya sama Asta join ke Sony Music Publishing Indonesia. Kontrak eksklusif 3 tahun sama mereka gitu. Oh itu ya, semua pasti kan ada dealingnya gitu. Ya udah, maksudnya itu tuh udah mulai, kita udah mulai ke arah sana. Tapi untuk apa ya, breakdown nih Spotify ngasih blocking nih segini. Ini apa ini gimana? Itu mereka masih tahap riset dan survei karena memang susah. Bukan umum kita aja, mungkin di luar juga gitu. Ya, jadi intinya dengan sekarang di era digital yang demikian pesat, ini lebih tantangannya lebih gila ya. Gila. Persaingannya pun lebih gila ya. Gila. Contoh siapa yang kayak gitu? Yang dia berawal bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia muncul di medsos, tiba-tiba meledak. Pamungkas. Oh, Pamungkas. Iya. Dia kan sendiri gitu. Dia jalan sama timnya Mas Kamil dan Mas Rey itu jalan. Ternyata lagunya dia itu relate. Kuncinya sekarang itu Om, relate, ada engage sama anak-anak yang mendengarkan. Karena sekarang lagu bagus aja nggak cukup. Gimana caranya? Maksudnya itu salah satu. Dan dia sebesar itu sekarang. Hindia ya itu relate sih. Hindia ini nge-build. Dia bikin lagu memang temanya mengenai mental illness. Kalau kita mungkin nggak kena Om, tapi kan pangsa pasar yang gadget berat, mereka ternyata memang iya nih mental health tuh itu relate. Jadi sekarang tuh benar-benar gimana cara? Susah Om, susah. Susah. Dan saya harus meng-hire orang untuk menjadi social media manager untuk mengkonekkan yang audiens sekarang, dan itu gak bisa dipaksain sih. Bener-bener gak bisa dipaksain. Gimana ceritanya Om sekarang kayak lagu Jawa gitu ya, kayak siapa Narboy Gang, Dene Caknan itu jadi nasional. Bukan dulu nggak nasional, dulu misalkan Marun Didi Kempot gitu, iya lagunya besar sekali gitu, cuman kan itu jadi lagu yang di acara-acara khusus, dan khususnya orang-orang Jawa kita suka lagunya. Tapi kalau sekarang itu udah nyampur di satu event tuh bisa ada band pop, band rock, band hardcore, pop, terus campur sari, bisa DJ doang. Malah sekarang tuh bener-bener udah terabas karena ya you have your own choice di handphone-nya buat mendengarkan. Dan mereka kalau dulu kan kalian dapat informasi dari TV, dari radio, yang mana mereka yang menyaring. Kalau sekarang TV radio tetap menyaring, tapi YouTube tinggal cari googling Spotify ya, jadi udah ngomongnya sekarang adalah engagement relate. Ini kan yang menarik gini, sekarang tiba-tiba ya seperti lu bilang tadi, lagu Jawa tiba-tiba bisa menjadi nasional, dia tidak perlu di Jakarta. Iya, kalau di istana dimainin loh. Iya. Kalau dulu kan harus ke Jakarta dulu dia jadi penyanyi di Jakarta, ngetop kemana-mana, misalnya kayak gitu-gitu lah. Dan dulu, tapi Om, saat ke Jakarta pasti disesuaikan. Yang gue lihat ini kesini nih kaget juga kalau gue lihat di perkembangan musik di timur, Indonesia timur. Karena gue dengerin ini dari sisi musiknya keren, dari sisi liriknya keren gitu loh. Dan yang kedua, dia kalau diikuti dengan dance-nya, tarian atau apa, itu kena banget. Dan itu cair banget gitu loh. Tetapi dia tidak mengalahkan, kecuali yang udah populer ya, misalnya kayak soal kayak Poco-Poco. Poco-Poco kan udah di mana-mana misalnya.
Tapi kalau dibandingkan dengan yang Jawa, Jawa kan banyak gitu yang lebih mendominasi ya. Iya itu. Nah itu yang sekarang saya bilang, aduh. Sekarang mereka mulai. Sekarang mulai lagu-lagu timur mereka diundang manggung ke sini ke festival-festival. Artinya adalah sekarang ini kan sangat terbuka semua. Iya. Kalau dulu tantangannya Anggun aja misalnya untuk go internasional dia harus Sana. Iya. dan stay. Ya. Jadi ini gadget ini atau medsos ini yang sudah no border. Tapi untuk menjadi musisi dalam arti menurut saya lagi-lagi musisi internasional yang benar-benar kayak memang harus pindah tapi sedari muda. Contoh Rich Brian, Nicky Brian orang Gading, Nicky kuliah di PH nggak rapat, mereka pindah ke sana untuk nge-build ini dari sana. Jadi mereka memang dikenalnya ya sebenarnya international artist based on US. Oh ternyata mereka orang Indonesia. Dan untuk memulai menjadi seperti itu, kita kesampingnya Voice of Bajepro tuh ajaib sendiri lain. Jadi kayak misalkan saya nih tiba-tiba mau menembus ada di level soalnya Rich Brian dan Nicky itu levelnya kan memang benar-benar udah level sejajar dengan ya musisi-musisi saat ya kita nggak ngomong musisi senior ya, maksudnya mereka tuh ada di jadi bulan ya maksudnya rapper ya gitu. Ya Rich Brian udah kayak one of a kind yang kayak worldwide gitu. Nicky world tour gitu. Tapi mereka emang pindah ke sana. Ya, perbedaannya kan satu. Yang satu jalur profesional. Ya, Satu kan amatir banget nih. ya itu bener-bener emang rezeki gitu karena mereka bisa apa ya mereka talented semua. Ya intinya adalah kalau sekarang orang itu bisa yang tidak dikenal sama sekali dan tiba-tiba muncul dengan begitu aja kan? Ya, artinya semuanya memungkinkan. Mungkin kamu bisa. Oke guys, jadi ternyata sekarang ini lu bisa populer, bisa ngetop dan bisa sukses dalam waktu yang sangat singkat. Itulah kelebihan dari kaitan dengan perkembangan teknologi guys. Asal jangan ini Om, suksesnya karena kontroversi.